Terungkap. Gelas racun yang sempat kupegang kini menjadi bukti menggugah di tangan sang ayah. Di sebuah desa kecil di pinggiran Jawa, di tengah deru angin malam yang dingin, Angga berdiri merenung di balkon kamarnya. Di bawah bulan purnama, dia ingat kenangan indahnya saat masih kecil. Gelas sederhana yang pernah ia pegang, gelas yang selalu diisi air jernih oleh ibunya, kini menjadi simbol harapan dan kehilangan bagi hidupnya. Angga, pemuda yang pekerja keras dan setia pada orang tuanya, merasa berat ketika harus meninggalkan desanya demi mencari pekerjaan di kota besar. Di tengah kesederhanaan hidupnya, ketekunan orang tuanya bertani menjadikannya lebih dewasa dari usianya. Tapi yang dia temui di kota, jauh dari harapan. Kesenjangan ekonomi semakin lebar dan prasangka sosial begitu merendahkan hatinya. Angga seringkali merasa terpuruk. Dalam kesibukan mengejar cita-cita, pikirannya terus tergerai pada wajah-wajah orang tuanya yang tersenyum ketika dia pulang. Ia ingat pesan ayahnya, kerja keras dan ketekunan akan selalu menang, menjadi mantra hidup yang menemaninya. Namun, saat harus terjebak dalam kerumunan orang-orang asing, harapan itu nyaris memudar. Tak satu pun dari mereka mengenal siapa Angga. Sebentar-sebentar, dia berusaha melupakan kesedihannya, bahkan tertawa di antara teman-teman barunya, tetapi hatinya bergetar ketika merasa jauh dari rumah, jauh dari akar yang membentuk dirinya. Dalam keheningan malam, hatinya tersentak ketika mendengar kabar tentang pertemuan komunitas veteran di desanya. Kenangan akan gelas sederhana itu kembali. Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar. Sekarang mari kita lanjutkan. Ketika Angga mencoba bertahan di dunia yang kelam itu, emosi menguji dirinya. Rindu tak tertahankan menggerogoti jiwanya. Dia nyaris terseret ke dalam keputusasaan, hingga momen pertemuan komunitas veteran itu menjadi lampu harapan. Di tengah pertemuan, terjalin kisah-kisah perjuangan dan kebangkitan, mengingatkannya bahwa keberanian dan cinta keluarga selalu bisa mengatasi semua rasa sakit. Setiap cerita mengalir dalam darahnya, menggugah semangat yang hampir padam. Akhirnya, Angga kembali ke desanya dengan semangat baru. Namun, di saat-saat emosional itu, gelas yang pernah dia simpan dengan penuh arti kini berada di tangan sang ayah. Dengan suara bergetar, Angga mulai bercerita tentang perjalanan hidupnya, tentang segala yang telah dilalui, namun rasa bersalah menyelimutinya. Apakah kerinduan dan rasa sakit yang ditinggalkannya bisa terobati? Bertanyalah pada dirinya sendiri, bagaimana bisa merekonsiliasi dengan orang tuanya yang merasa ditinggalkan. Dalam momen tersebut, harapannya bersatu dengan rasa sakit, membentuk pertanyaan besar yang membayang di pikirannya. Apakah cinta dan kerja kerasnya cukup untuk menebus kesalahpahaman dengan keluarganya? Angga menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan hati yang bergejolak. Di hadapannya, wajah ayahnya memancarkan senyum haru, tetapi matanya menyimpan ribuan pertanyaan. Gelas yang telah menandai perjalanan hidup mereka kini bersinar di bawah sinar bulan, seolah berbisik tentang masa lalu dan harapan baru. Anakku, ayahnya memulai, suaranya lembut namun tegas. Ketika kau pergi ke kota, kami merasa kehilangan. Kemanapun kau pergi, ingatlah, rumah ini selalu menantimu kembali. Angga merasakan beratnya kata-kata itu. Setiap huruf seolah mewakili seluruh harapan dan kerinduan yang dibawa oleh orang tuanya selama ini. Dia teringat bagaimana setiap malam, ayah dan ibunya berdiri di pintu rumah, menantikan kepulangannya dari ladang. Selama ini, Angga mengira punggungnya terlalu berat menanggung semua harapan, tetapi sekarang dia melihat betapa besar cinta orang tuanya yang selalu siap menerima kepulangannya. Maafkan aku, ayah, suara Angga begitu lembut. Aku terlalu larut dalam cita-citaku, hingga lupa menyapa dan mengingat kalian. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Dia merasa seperti gelas yang dulu diisi air jernih, sekarang terisi kembali dengan rasa penyesalan. Ayahnya mengangguk, mengetahui perasaan anaknya. Kami selalu percaya, itu sebabnya kami tidak akan pernah menahanmu. Namun, kami berharap kau ingat bahwa apapun yang terjadi, kami selalu ada di sini. Jangan biarkan jarak membuatmu merasa sendirian. Ada ketegasan dalam nada suaranya, tapi juga ada kelembutan yang mengajak Angga untuk lebih dekat. Dengan penuh keyakinan, Angga meraih penyangga gelas itu dan menggenggamnya erat.
Aku ingin pergi ke kota untuk membantu kalian, dan sekarang aku sudah belajar banyak. Mungkin semua ini terjadi karena aku perlu menemukan kembali diri sendiri. Keputusan itu seakan memberi Angga kekuatan baru. Dia berencana untuk tidak hanya menjadi gelas yang berisi air, tetapi juga menjadi sumber kehidupan bagi keluarganya. Namun, di dalam hati, dia merasakan gelombang keraguan. Apakah dia akan mampu? Diskusi di malam itu melanjutkan ke percakapan yang lebih dalam. Angga tahu, tidak hanya dirinya yang mengalami kesedihan. Ibunya, yang selalu ceria dengan tawanya, telah menjadi lebih pendiam. Dia ingin merasakan kehadirannya di rumah, merasakan pelukan hangat dari orang tuanya. Tiba-tiba, suara tawa yang lemah menembus keheningan malam. Itu adalah suara ibunya, dari dapur. Angga bisa melihat siluetnya, sedang menyiapkan makanan. Michan, panggilan sayang yang selalu hangat di telinga Angga. Larut dalam nostalgia, Angga berdiri, bertekad untuk berbicara dengan ibunya. Dia harus mendalami perasaannya, ingin mengerti apa yang ia rasakan selama ini. Ketika langkahnya mendekati dapur, hatinya berdebar. Air mata penuh haru kembali menggenang. Apa yang akan dia katakan? Mengapa rasa bersalah itu selalu menghantuinya? Apa yang harus dia lakukan untuk mengembalikan kebahagiaan di rumah? Angga merasakan cinta dan harapan bersatu. Adakah jalan keluarnya? Apakah ibunya akan memaafkannya atas segala waktu yang telah terbuang? Sebuah pertanyaan nyaris terucap saat pintu dapur itu terbuka, menanti jawaban dari ibunya yang penuh kasih. Saat Angga memutar kunci di pintu, sebelum melangkah masuk, sebuah suara terlintas di benaknya. Apakah aku siap menghadapi kebenaran ini? Angga menghela napas dalam-dalam, kemudian membuka pintu dapur. Aroma masakan ibu menyatu dengan udara malam yang sejuk. Di tengah cahaya kuning lembut, sosok ibunya tampak sedang memotong sayuran, tetapi matanya terlihat sembab, seolah baru saja menghabiskan waktu dalam kesedihan. Angga merasakan dadanya bergetar. Rasa malas dan rasa bersalah bercampur aduk. "Ibu," panggilnya pelan. Ibunya menoleh, dan saat melihat Angga, ekspresi wajahnya berubah seketika. Senyum kecil muncul. Yang seakan berkata, "Akhirnya kau kembali." Namun, sorotan matanya masih mengekspresikan suatu kedalaman yang tidak bisa Angga abaikan. Dia dapat melihat harapan dan kerinduan yang mencuat dalam tatapan itu. "Ibu, aku," suara Angga bergetar. Kata-kata seakan tersangkut di tenggorokannya. Bagaimana bisa menjelaskan segala yang dia rasakan? Seperti seluruh dunia berada di atas bahunya dan dia tak tahu bagaimana cara mengangkatnya. Ibunya meletakkan pisau dan mengusap tangannya sebelum mendekat. "Kamu tak perlu terburu-buru. Aku hanya senang melihatmu di sini," ungkapnya, menggapai tangan Angga dengan lembut. Sentuhan itu rasanya hangat, seperti sinar matahari yang membangunkan jiwa yang lelah. "Tapi aku merasa aku telah meninggalkan kalian," Angga berkata, suaranya serak. "Seakan segalanya berjalan tanpa diriku." "Ibumu tahu, nak. Kami selalu mengerti perjalananmu," jawab ibunya dengan lembut, mengelus punggung tangan Angga. "Kalian anak muda, kadang harus mengejar mimpi. Tapi tahu kan, ibu selalu berharap kamu menemukan kebahagiaan, bukan hanya untuk kami, tapi untuk dirimu sendiri." Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Angga. Perkataan ibunya seperti angin sejuk diterik sambil mengingatkan akan cinta dan pengorbanan. Siapa yang bisa menggantikan cinta sejati, tulus bagaikan air yang mengalir? Kembali teringat oleh Angga tentang masa kecilnya, saat ibunya selalu sedia membawakan bekal ke ladang, menyiapkan makanan terbaik setelah seharian berjuang. Kini, semua pengalaman itu datang berputar dalam ingatan. "Apa yang bisa kulakukan untuk membuat semuanya baik lagi, Ibu?" Angga bertanya, suaranya bergetar. "Aku ingin menghapus rasa sakit ini." Ibunya menundukkan kepala, menahan air mata, seolah berbagi beban hati mereka berdua. "Anakku, kadang kita harus menghadapi rasa sakit untuk menemukan makna yang lebih dalam. Kesedihan ini bukan hanya milik kita, tapi juga bagian dari hidup." Angga mengangguk, merasakan betapa berat butir-butir air mata di matanya. Dia ingin mengatakan lebih, tetapi di saat yang sama, pikirannya berkecamuk. Apakah itu benar? Apakah dia mampu? Menggelisahkan, gelisah yang tak kunjung padam. Sebuah bunyi gedoran pintu mendistraksi pikiran mereka. Angga dan ibunya berpandangan sejenak. "Siapa itu?" tanya Angga, merapatkan posisi tubuh. Dengan gelisah,
Ibunya balik mengatur langkah ke arah pintu. Aku akan cek, ujarnya pelan. Angga menahan napas. Setiap desah jantungnya terasa berdentum-dentum. Siapa yang mungkin mengganggu saat-saat berharga seperti ini? Semua rasa ingin tahunya bercampur dengan keraguan. Saat ibunya membuka pintu, suara familiar menyapu ruang dapur. Hai, Angga. Kembali lagi, ya? Itu suara Taufik, tetangga sekaligus sahabat masa kecilnya. Salah satu orang yang pernah kehilangan hubungan dengan Angga karena pergi ke kota. Keberadaannya menghadirkan keraguan yang lebih besar. Mereka tidak perlu berbicara panjang lebar, senyuman yang mereka bagi sudah cukup. Namun, di saat bersamaan, Angga merasa ada rahasia yang terpendam dalam diri Taufik. Sesuatu yang penting, yang mungkin dapat mengubah segalanya. Dengan kerinduan dan keinginan untuk mengembalikan segala hal seperti semula, Angga menetapkan satu tujuan. Dia harus berbicara dengan Taufik, menggali maksud dari kedatangannya. Dan di luar, bulan bersinar cerah, seakan menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya dalam malam penuh harapan ini. Angga menatap Taufik, bibirnya mengangkat sedikit dalam senyuman yang dipaksakan. Taufik, dengan senyum lebar dan semangat anak muda, seolah tak melihat ketegangan yang menyelimuti Angga. Gimana kabar, bro? Keren banget lihat kamu pulang. Taufik berucap sambil melangkah masuk, membawa serta aura ceria yang berbeda dengan suasana hati Angga. Iya, aku baru berusaha beradaptasi, jawab Angga, mencoba mengarahkan pembicaraan. Tapi di dalam hatinya, muncul ketakutan yang menggelitik apakah sahabatnya ini tahu apa yang terjadi? Taufik merasakan kegelisahan di wajah Angga. Ada apa, sih? Kelihatan berbeda dari terakhir kita ketemu? Tanyanya tanpa ragu, air wajahnya terlihat khawatir. Angga terdiam sejenak, memilih kata-kata dengan hati-hati. Bagaimana menjelaskan perasaannya yang berbintang-bintang? Menghadapi proyek yang kandas dan mimpi yang sirna? Dan kini, saat orang-orang terdekat mulai menantikan kick-off babak baru dalam hidupnya, dia justru merasa terjebak dalam bayang-bayang hidup yang telah ditinggalkannya. Mungkin aku hanya butuh waktu, jawabnya pelan. Ngobrol yuk. Taufik bergerak lebih dekat, menarik Angga untuk duduk. Ada sesuatu yang pengen aku sampaikan. Ini soal kita, masa lalu kita, teman-teman. Dengan gelisah, Angga mengangguk. Oke, apa itu? Taufik menarik napas, menatap Angga dalam-dalam. Kamu ingat gak, semua janji yang kita buat waktu kecil? Saling mendukung, sahabat selamanya? Aku rasa itu perlu direvive. Kami merindukan kamu, Angga. Bahkan setelah kamu pergi. Sekali lagi, Angga tertegun. Kata-kata Taufik membangkitkan kenangan manis akan kesederhanaan masa kecil, saat mereka berlarian di lapangan, membangun impian di tengah debu tanah. Dan kini, di balik semua kesenangan itu, terbersit rasa bersalah. Aku merasa, aku sudah mengecewakan kalian, ucapnya dengan jujur. Ngapain nyalahin diri sendiri? Kadang impian membuat kita menjauh dari yang kita cintai. Tapi, dengar itu tidak berarti kita sudah hilang selamanya. Taufik meyakinkan, menjabat bahu Angga. Malah, aku percaya kamu masih bisa jadi bagian dari ini lagi. Kata-kata itu membangkitkan harapan dalam diri Angga, seperti sinar matahari yang menembus awan gelap. Namun, ada satu hal yang mengganjal. Kenapa Taufik datang begitu mendesak? Ini, ada yang ingin kau beritahu padaku? Angga bertanya, memantulkan curiga dalam nada suaranya. Taufik terdiam sejenak, menatap jauh keluar jendela, seolah mengumpulkan pikirannya. Kamu ingat anak kecil yang sering berlarian di sekitar? Yang selalu bawa gelas kecil ke sekolah? Angga mengernyit, kok tiba-tiba menyebutnya? Setelah kamu pergi, banyak yang berubah. Dia. Taufik menahan nafas sejenak. Dia terlibat dalam sesuatu yang lebih besar, Angga. Sekarang namanya muncul di berita karena hal yang tidak biasa. Angga merasa degup jantungnya bergetar. Ada tanda tanya yang mengganggu. Maksudmu? Dia terlibat dengan orang yang salah. Dan ada anggapan bahwa dia mengkhianati teman-teman kita. Itu semua dimulai dari situ. Raut wajah Taufik segera membentuk kekhawatiran. Radang itu jelas terlukis dalam kata-kata yang diucapkan. Angga tak bisa berharap lebih, pangkal rasanya seperti terputus. Apakah kamu yakin? Tanyanya mendesak. Taufik mengangguk, melanjutkan.
dan aku mendengar sesuatu yang lebih mengejutkan. Gelas racun yang kerap dia pegang, menjadi barang bukti dalam skandal besar. Semuanya berawal dari sana, mungkin ada kebenaran yang perlu kita gali lebih dalam. Seketika, jantung Angga berdegup lebih kencang. Gelas racun? Semua yang terjadi, seolah terhubung dengan rahasia yang selama ini mungkin terpendam di balik kesedihan. Dia merasa seolah ada bagian dari hidupnya yang hilang, dan kini mulai kembali mencuat ke permukaan. Aku butuh waktu memikirkan semua ini, ucap Angga, mata terfokus pada wajah Taufik. Ini terlalu banyak untuk dicerna saat ini. Tenang, bro. Kita akan melaluinya bersama-sama, jawab Taufik hangat. Setidaknya, kita mulai dengan berkomunikasi lagi. Angga merasakan harapan menyala dalam hatinya. Seiring di luar, bulan bersinar penuh di langit hitam. Dalam benak Angga, satu pertanyaan. Mencuat apa saja yang mungkin terungkap, dan bagaimana semua ini berujung? Angga duduk tertegun, pikirannya berputar-putar. Dia tidak bisa mengabaikan kenangan tentang anak kecil yang selalu tersenyum ceria, menggenggam gelas kecilnya itu. Bagaimana bisa beralih dari sosok yang ia kenal menjadi seseorang yang terlibat dalam kekacauan seperti ini? Angga menggelengkan kepala, mencoba menepis bayangan yang mendekat. Apa kita harus berbicara dengan dia? Angga memecah keheningan. Suara seraknya memberitahu betapa beratnya pertanyaan itu. Taufik mengangkat bahu. Aku sudah mencoba menghubungi dia, tapi sepertinya dia menghindar. Mungkin dia merasa kita tidak ada di sisinya lagi. Atau mungkin dia merasa bersalah. Sekali lagi, Angga merasakan kesedihan menderai hatinya. Dia tak ingin menambah beban sahabatnya itu. Namun, hatinya kini tak bisa tenang. Rasanya seperti ada sesuatu yang harus mereka lakukan. Kita tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Kita perlu tahu kebenarannya. Ya, tapi kita juga harus hati-hati. Banyak yang bisa terjadi, Taufik memperingati. Kita tidak tahu dengan siapa dia berurusan. Sejenak, terbayang di benak Angga betapa dunia ini bisa begitu kejam. Teman-teman mereka, yang dulunya hanya berpikir tentang impian sederhana, kini terjerat dalam realitas yang keras. Kembali ke masa lalu seakan mendekatkan mereka pada kenangan manis, tetapi kenyataannya menggigit. Bisa saja dia benar-benar terjebak. Kita harus membantu dia keluar dari semua ini, ucap Angga, bertekad. Taufik terlihat setuju dengan anggukan kepala, meski wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang dalam. Kalau begitu, kita butuh rencana. Kita tidak bisa sembarangan pergi menemuinya. Ini bukan hanya tentang dia, tapi juga tentang kita. Angga merasakan ulu hatinya menyusut ketika Taufik menekankan betapa seriusnya situasi itu. Dia merasa terjepit antara dua dunia. Di satu sisi, ada ikatan yang kuat antara sahabat lamanya. Di sisi lain, ada rasa takut akan konsekuensi yang bisa muncul. Kata-kata itu bergetar di benak Angga. Dia teringat saat kecil, bagaimana mereka berjanji untuk selalu bersama dalam suka maupun duka. Kita bisa mulai dengan mencari tahu lebih banyak tentang siapa orang-orang yang berhubungan dengannya, saran Angga, berusaha memberi solusi. Itu adalah awal dari satu langkah kecil, tetapi berpotensi membawa mereka ke arah yang berbahaya. Saat mereka membicarakan langkah berikutnya, suara ketukan di luar menarik perhatian mereka. Taufik melirik ke arah pintu dengan ekspresi bingung. Siapa ya? Sebelum Angga bisa menjawab, suara teriakan memecah suasana, seolah membangkitkan ketakutan yang terpendam. Angga. Taufik. Buka pintunya, cepat. Suaranya familiar dan memicu beragam emosi dalam diri Angga. Tanpa berpikir panjang, Taufik bergerak menuju pintu dan membukanya. Seorang wanita panik berdiri di depan mereka. Matanya basah dan napasnya tersengal. Kalian harus cepat. Dia dalam bahaya. Hati Angga bergetar mendengar kata-kata itu. Siapa yang dia maksud? Siapa yang dalam bahaya? Pertanyaan-pertanyaan ini membanjiri kepalanya, dan sepertinya semua itu mengarah pada satu titik. Siapa? Angga bertanya, rasanya menggelora di dalam dada. Anak itu. Dia ditangkap. Semua bercampur aduk dalam pikirannya. Ini bukan sekadar persoalan pribadi lagi. Ini tentang keamanan, tentang persahabatan, dan tentang kebenaran yang harus diungkap. Angga merasakan adrenalin mengalir di dalam tubuhnya. Apa yang bisa mereka lakukan sekarang? Angka-angka di kepalanya berputar. Ayo, kita pergi. Bersama dengan wanita itu,
Angga dan Taufik bergegas keluar, meninggalkan ketegangan di belakang. Dalam pikiran mereka hanya ada satu tujuan, menyelamatkan sahabat, dan mungkin menemukan jawaban atas teka-teki yang menggantung. Merasa terhimpit dalam malam yang gelap, Angga berjanji dalam hati untuk tidak membiarkan siapapun terjebak sendirian dalam keputusasaan. Dan di saat itu juga, dia mengerti misi ini lebih dari sekadar kebenaran. Ini tentang menyatukan kembali ikatan yang hampir putus di antara mereka. Dan untuk itu, satu hal yang jelas, mereka tidak bisa mundur. Angga dan Taufik melangkah cepat, nyaris berlari, melewati jalan gelap yang hanya diterangi oleh cahaya bulan. Rasa panik menyelimuti mereka, membuat jantung Angga berdetak lebih kencang dari biasanya. Mereka tidak tahu apa yang menunggu di depan, tetapi satu hal yang pasti, waktu tidak berpihak pada mereka. Wanita yang menemui mereka, Rani, berlari di depan, menunjukkan jalan dengan semangat yang membara. Hanya beberapa detik dalam perjalanan, Angga sudah merasakan betapa berat beban yang ditanggung oleh Rani. Dia tanpa putus asa, seolah setiap detak langkahnya adalah upaya terakhir demi menyelamatkan seseorang yang sangat berarti baginya. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tetapi mereka membawa dia ke depan gedung tua. Suaranya terengah-engah, ditarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Aku melihatnya ditangkap oleh sekelompok orang. Mereka bilang dia telah mengetahui sesuatu yang tidak seharusnya ia ketahui. Kenyataan itu mengiris hati Angga. Dia merasakan penyesalan melanda, berpikir seharusnya mereka bisa melakukan lebih banyak. Mengapa mereka tidak lebih cepat menyadari situasi ini? Tunggu di sini. Taufik berbisik saat mereka mendekati gedung yang dimaksud. Angga dan Rani terlihat terkejut melihat bangunan itu, mencolok di antara pemukiman kumuh. Dinding yang retak, cat yang mengelupas, dan jendela-jendela yang pecah menambah kesan menakutkan. Kalau kita masuk, apakah kita siap? Angga bertanya, miris melihat kondisi di dalam seolah menyambut mereka dengan tawa dingin. Taufik meremas bahu Angga. Ikatan persahabatan kita lebih kuat dari ketakutan ini. Semangat itu bergetar di antara mereka, dan Angga merasa tergerak. Momen ini adalah pilihan, apakah mereka cukup berani untuk menghadapi apa yang ada di dalam? Angga mengangguk, menguatkan hati. Kita harus melakukannya. Untuk dia. Untuk kita. Mereka melangkah masuk, berjalan pelan menyusuri lorong gelap yang dipenuhi dengan aroma lembab dan rasa gelap yang mengintimidasi. Suara detak jantung Angga bergema di telinganya, seperti gong yang mengingatkan betapa pentingnya misi ini. Tiba-tiba, suara gaduh memecah kesunyian. Seperti dua orang bayangan, Angga dan Taufik melongok ke ruang di ujung lorong. Hati mereka bagai terhenti sejenak saat melihat sosok yang terikat. Itu dia, Rudy, sahabat mereka yang hilang. Wajahnya memucat, namun matanya menunjukkan semangat perlawanan. Rudy, jerit Angga, tanpa bisa menahan diri. Satu jari telunjuk mengarahkan mereka pada sekelompok orang yang berkumpul di sekeliling Rudy. Wajah-wajah tak dikenalnya itu penuh dengan dendam dan ancaman. Angga bisa merasakan ketakutan menyelinap masuk, tetapi semangat untuk melindungi sahabatnya mengalahkan segala hal. Mereka mengambil langkah maju, bersiap menghadapi apapun yang ada di depan. Apa yang kalian lakukan pada dia? Taufik berteriak, keberanian terpatri dalam suara yang lebih tegas. Urusi saja dirimu sendiri, nak. Balas salah satu dari mereka, menatap Angga dengan tatapan tajam seolah bisa menembus jiwa. Seketika, Angga merasa tertekan. Namun, ingatan akan masa kecil bersama Rudy membuatnya bertahan. Kami tidak akan membiarkanmu menyakiti dia. Dalam sekejap, masih terbayang senyuman Rudy yang ceria, Angga merasakan sesuatu terbakar dalam dirinya. Itulah saat ketika dia tahu ini adalah momen kebenaran. Tiba-tiba, dari belakang, Rani berteriak, ada sesuatu yang kau butuhkan di sini. Satu demi satu, dia mengeluarkan benda dari tasnya. Di tangannya terdapat gelas kecil, berisi cairan berwarna merah mencolok. Ini racun yang mereka gunakan. Rudy menemukan bukti tentang kejahatan mereka. Dari sorotan matanya, Angga menyadari bahwa apa yang dimiliki Rani bisa menjadi tiket untuk menyelamatkan Rudy. Namun, pada saat yang sama, dia mengetahui karate dan kebenaran bisa sangat berbahaya. Detik-detik terasa melambat, saat mereka semua menunggu langkah berikutnya. Apa yang akan terjadi? Apakah mereka bisa menyelamatkan Rudy dan membawa terang ke dalam kegelapan ini? Sekarang atau tidak sama sekali? Batin Angga, mengingat semua kenangan manis mereka, saat persahabatan mereka diuji. Angga melangkah maju dengan keputusan yang matang,
Sementara hati semua orang di sekitar bergetar dengan harapan dan ketakutan bersamaan. Dalam keadaan tegang ini, sebuah pemikiran menyentak benaknya. Apa yang sebenarnya harus dipecahkan di sini? Disinilah semuanya dimulai. Ketika mereka mengambil keputusan, apa konsekuensi yang akan menghampiri mereka? Dengan berani, Angga maju, matanya menatap tajam ke arah sekelompok orang yang mengancam sahabatnya. Dia merasakan sesuatu yang kuat mengalir dalam dirinya, itu adalah cinta, ketulusan, dan rasa bertanggung jawab. Satu pikiran melintas di benaknya, mereka tidak bisa mundur. Jika mereka mundur, Rudy mungkin tidak akan selamat. Lepaskan dia, serunya, suaranya menembus ketegangan yang memenuhi ruangan. Rudy, yang terikat di kursi, menatap Angga dengan harapan yang berkilau di matanya, seolah mengirimkan pesan semangat. Namun, salah satu dari mereka yang berada di sekeliling Rudy tersenyum licik. Bodoh. Apa yang kau lakukan di sini? Kau pikir kalian bisa menolongnya? Dia sudah tahu terlalu banyak. Saat itu, Angga teringat betapa selama ini mereka selalu bersama. Berapa banyak rahasia yang mereka bagi, dan bagaimana persahabatan mereka telah melewati banyak ujian. Dengan semua itu di dalam hatinya, ia mengangkat gelas berisi racun yang dipegang Rani. Kau salah. Bukti ini akan mengakhiri semua kejahatan kalian. Suasana menjadi semakin tegang. Wajah-wajah yang mengelilingi Rudy berubah. Rani berusaha mendekat, meskipun dia juga merasakan ketakutan. Kami akan melaporkan kalian. Semua orang akan tahu apa yang kalian lakukan. Rani berusaha tampak tegar, namun Angga bisa melihat air matanya menggenang. Dia merasa bertanggung jawab bukan hanya untuk Rudy, tetapi juga untuk Rani. Di tengah kebisingan itu, hanya terdengar nafas mereka, detakan jantung yang berdegup kencang, dan suara langkah yang membisikkan ketegangan di antara mereka. Cukup! Teriak salah satu dari mereka. Jika kalian terus mengganggu, aku akan memaksa kalian menyesal. Angga merasa dirinya terperangkap ke dalam dilema. Apa yang bisa mereka lakukan? Berhadapan dengan kekuatan yang terlihat lebih besar? Namun ingatan akan kekuatan persahabatan menyalakan semangat bertarung dalam dirinya. Dia merasakan tekad menyuarakan harapannya, untuk Udi, untuk keluarga, dan untuk Rani. Kemudian, sesosok bayangan muncul dari belakang itu Taufik. Dia berlari cepat, tangannya menggenggam senter kecil. Ayo, Angga. Kita bisa menggunakan penerangan ini untuk membingungkan mereka. Intensitas dalam diri Angga semakin meningkat. Rani. Ayo. Serunya sambil tetap memperhatikan Rudy. Mereka berlari, mengelilingi sekelompok orang jahat itu. Tanpa disangka, senter Taufik menyorot ke arah wajah-wajah itu. Mereka terpecah perhatian. Dalam keributan itu, Angga melihat kesempatan. Sekarang, serunya, seolah menggerakkan semangat di antara mereka. Satu langkah lebih dekat ke Rudy. Rani, dengan berani, maju di sampingnya, matanya menatap penuh keberanian. Kita bisa lari, Rudy. Kau harus melawan. Rudy mengangguk lemah, tetapi jelas terlihat semangatnya untuk bertahan. Di saat yang sama, Angga meraih tali yang mengikat Rudy. Sensasi ketegangan memenuhi udara, saat jari-jarinya berusaha menghentikan detak waktu yang terasa semakin mendesak. Suasana tegang menjadi lebih menyesakan. Angga bisa merasakan nafsu dan kebencian dari lawan-lawannya. Dia terbatuk sejenak, tetapi tekadnya tidak tergoyahkan. Jangan biarkan rasa takut menguasai kita. Kita harus bersama. Sebuah langkah mundur benar-benar dapat berujung pada kehancuran. Dalam semangat itu, Angga menyentuh tangan Rudy yang terikat, dan berjanji dalam hatinya untuk tidak pernah melepaskannya. Saat Rudy akhirnya bebas, jeritan gembira tercipta dalam diri mereka. Namun, sekumpulan wajah-wajah jahat mulai bergerak mendekat. Menyadari semua itu, Angga tahu bahwa mereka bukan hanya berhadapan dengan musuh. Mereka berhadapan dengan waktu, kebenaran, dan pilihan untuk bertahan hidup. Kini, saat semua terungkap, harapan dan kenyataan mulai berbaur dalam pikiran Angga. Dengan penuh rasa cemas, ia bertanya kepada dirinya sendiri apakah mereka cukup kuat untuk menghadapi apa yang lebih besar dari sekadar fisik? Ikuti aku. Kita harus keluar dari sini. Teriak Taufik, menggenggam Rani dan Rudy erat-erat. Ketika mereka berlari, sebuah suara membentak dari belakang. Kau tidak bisa melarikan diri. Ini baru permulaan. Mendengar kalimat itu,
Angga merasakan ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggu. Apakah ini awal dari perjuangan mereka yang sebenarnya? Apakah mereka akan bisa mengatasi semua ini dan mengungkap teka-teki yang sedang menggantung di atas kepala mereka? Langkah Angga berlari cepat, berusaha menjauh dari para pengejar. Napasnya terengah-engah, namun semangatnya tidak runtuh. Di depan, Taufik dan Rani mendekap Rudi erat, menuntunnya melintasi lorong gelap yang memuakkan. Kenangan akan canda tawa bersama sahabat-sahabat ini terbayang di benaknya, membangkitkan kekuatan yang tak terduga. Mereka berbelok ke sebuah ruang kecil yang penuh dengan kotak-kotak tua. Dindingnya retak, suram. Taufik segera berbisik, kita perlu sembunyi sebentar. Mereka tidak tahu kita ada di sini. Angga memandang Rudi, yang sekarang terlihat lemah, namun ada cahaya harapan dalam matanya. Kita akan baik-baik saja. Kita punya satu sama lain, ujarnya, berusaha menenangkan semua orang. Rani menghapus air mata yang hampir jatuh. Tapi bagaimana kalau mereka menemukan kita? Kita tidak punya rencana. Angga menggenggam erat tangan Rudi. Suaranya tenang. Kita punya bukti. Bukti ini gelas racun tadi harus sampai ke pihak yang berwenang. Kita tidak bisa diam. Rudi menatap Angga, tapi siapa yang bisa kita percayai? Apa mereka tidak akan mencoba membungkam kita lebih jauh? Satu pertanyaan yang mengguncang keyakinan Angga. Di dalam gelap, suara langkah semakin mendekat. Jantungnya berdegup kencang. Kita harus berani. Kita tidak sendirian dalam ini. Banyak orang di luar sana yang akan percaya sama kita. Tiba-tiba, suara gaduh di luar pertenangan. Beberapa pria berteriak, menyebar perintah, mencari-cari. Angga menahan napasnya. Suasana terasa sangat mencekam. Apa bisa kita lari keluar lewat jendela? Usul Taufik, menunjuk ke arah jendela kecil yang berdebu. Rudi menjawab, tapi, kita bisa terjatuh. Rani berlari menghampiri jendela, mendorongnya sedikit agar bisa membuka. Satu-satunya cara adalah berani. Dia menengok keluar, melihat bayangan-bayangan gelap bergerak cepat. Kegelapan itu seperti monster yang siap menerkam. Angga merasa kembali terjebak dalam rasa takut yang mengancamnya. Namun, saat memandang sahabat-sahabatnya, dia teringat momen-momen bahagia mereka, tawa yang melengkapi kebersamaan. Dengar. Kita sudah melewati banyak hal bersama, tatap Angga tajam, penuh harapan. Kita tidak akan menyerah selamanya. Kita akan terus berjuang. Suara langkah semakin dekat, dan Angga merasakan ketegangan meningkat. Mereka harus bergerak cepat. Rani bergegas mendaki jendela, Taufik membantunya, dan Rudi terdorong untuk maju. Dalam sekejap, tanpa pikir panjang, Angga menggenggam tangan Rudi dan melompat keluar. Mereka jatuh ke tanah dengan keras, mengeluarkan suara tak nyaman. Namun, rasa sakit tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa takut akan kehilangan satu sama lain. Dengan cepat, mereka berlari menyusuri gang gelap, jauh dari sorotan yang mengancam. Angga mendengar teriakan di belakang, menambah kecepatan mereka. Ayo, kita tidak boleh berhenti. Di sisi lain, Angga baru menyadari bahwa semua ini bukan hanya tentang melarikan diri. Ini tentang bertarung untuk kebenaran. Gelas racun itu bukan sekadar barang bukti, itu adalah simbol kebangkitan. Dalam perjalanan, ketika mereka mencapai ujung jalan, Angga mendatangi Rudi. Rudi, dengar. Kita butuh orang lain, seseorang yang dapat kita percayai. Kita harus cari buktinya di luar. Rudi memandang dalam-dalam, tapi, Angga, jika semua ini gagal, jika mereka tahu kita mencarinya? Angga menggigit bibirnya. Dia tidak punya jawaban. Namun ada satu hal yang dia yakin, mereka tidak bisa mundur sekarang. Mereka sudah terlalu dekat. Di ujung jalan, sesosok-sosok muncul. Angga merasakan jantungnya berdegup kencang. Apakah mereka bisa percaya pada orang itu? Di saat yang sama, suara tawa jahat itu menggema kembali di telinga Angga, seolah memperingatkan bahwa ini hanya awal dari masalah yang lebih besar. Siapapun itu, jangan biarkan dia menghentikan kita. Tekad Angga berkobar. Ini momen penting. Momen mengubah segalanya atau justru memperburuk keadaan. Semua harapan kini tertumpu di depan mata mereka. Maka, destinasi baru pun terbuka. Satu pertanyaan tetap menggantung. Apakah sebenarnya kebenaran dapat menyelamatkan mereka? Angga memperhatikan sosok yang mendekat. Jarak semakin singkat,
dan detak jantungnya semakin cepat. Sosok itu terlihat samar, tetapi ada sesuatu dalam cara ia berjalan yang menandakan bahwa dirinya bukan musuh. "Siapa kamu?" Angga berteriak, suaranya penuh ketegasan meski ada rasa takut membayangi di hatinya. Sosok itu berhenti, cahaya rembulan menerangi wajahnya. Agan. Di matanya ada rasa kedamaian yang sulit dijelaskan. "Tenang, anak-anak. Aku Mardiah," katanya dengan suara lembut. "Aku datang untuk membantu." Rani berbisik kepada Taufik, "Apakah kita bisa percaya padanya?" Angga menggelengkan kepala. "Kita tidak punya banyak waktu. Kita butuh tempat aman. Kau tahu bisa membantuku?" Mardiah mengangguk. Lalu, ia mengarahkan mereka ke sebuah bangunan tua yang setengah tersamarkan oleh dedaunan. Begitu mereka masuk, Angga merasakan ketenangan meresap. Mardiah menutup pintu dengan hati-hati dan menyerahkan mereka minuman hangat. "Kalian bisa bersembunyi di sini. Tempat ini aman. Kita bisa merencanakan langkah selanjutnya." Namun Rudi tidak bisa menahan diri. "Tapi, bagaimana kita tahu kau bisa dipercaya? Apa kau sebenarnya?" "Dahulu, aku juga berjuang untuk kebenaran," jawab Mardiah sambil mengamati tiap wajah mereka. "Aku melihat kejadian yang melibatkan orang-orang jahat. Mereka akan melakukan hal apapun untuk menyembunyikan kebenaran. Seperti yang terjadi pada kalian." Angga merasakan getaran pada setiap kata Mardiah. Ada keyakinan di dalamnya yang membuatnya lebih percaya. "Kami punya bukti tentang rencana jahat mereka." "Gelas racun," Mardiah memotong, "aku tahu tentang gelas itu. Itu sangat berbahaya. Mereka akan mencarimu dengan segala cara." Angga merenung sejenak, teringat semua penderitaan yang dialami sahabat-sahabatnya. "Kami tidak bisa berhenti, Mardiah. Kami harus membawanya kepada pihak berwenang." "Baiklah. Kita harus berstrategi. Kalian perlu mengenal beberapa orang baik yang bisa membantu di luar sana," katanya, secercah harapan menggelora di dalam hati Angga. Namun, Rudi masih tampak ragu. "Tapi ini berisiko. Jika mereka menemukan kita sebelum kita siap, kita bisa terjebak." "Tidak ada keberanian tanpa risiko, Rudi," Taufik menimpali. "Kita sudah terjebak sampai di titik ini. Tidak ada yang akan menyelamatkan kita kecuali kita bergerak." Angga merasakan kekuatan dalam kata-kata Taufik. Semua rasa takut seolah sirna ketika melihat wajah sahabat-sahabatnya. "Kita hadapi ini bersama, tidak peduli apapun yang terjadi. Kebenaran ada di tangan kita." Saat suasana mulai hangat, tiba-tiba terdengar suara dari luar. Suara itu semakin mendekat, mengguncang ketenangan yang mereka rasakan. "Cepat! Sembunyi!" seru Mardiah, wajahnya berubah tegang. Mereka segera bergerak ke sudut ruangan, bersembunyi di balik tumpukan barang. Semua menahan napas, jantung berdegup keras. Angga bisa merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Suara langkah semakin jelas, dan saat pintu terbuka, dia bisa melihat sepasang sepatu yang bergerak masuk. "Cari mereka. Mereka tidak jauh dari sini," teriak seseorang, suaranya menggetarkan seluruh ruangan. Angga menggigit bibirnya, berdoa agar mereka tidak ditemukan. Apakah perjuangan mereka akan berakhir di sini? Di tengah ketegangan, Rudi mengeluarkan gelas racun dari saku jaketnya, memperlihatkan kepada Angga. "Apakah kita siap bertarung untuk kebenaran?" Angga hanya bisa mengangguk, air mata harapan memenuhi matanya. Ini adalah saat mereka bisa melawan. Kegelapan mencekam, namun embun harapan perlahan mengingatkan mereka akan cahaya. Satu langkah lain dan mereka bisa menulis kisah baru. Tetapi, ketika langkah mereka siap menyerang kembali, suara tawa jahat yang dikenalnya menggaung lagi dalam pikirannya. Apakah mereka benar-benar siap untuk menghadapi segala konsekuensi dari kebenaran? Angga merasakan angin dingin menyapu wajahnya. Ini adalah momen penentuan. Jantungnya berdegup dengan semangat baru. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah mereka akan menemukan kebenaran, atau justru menjadi mangsa? Langit malam di desa kecil itu dipenuhi dengan ketegangan. Angga, Taufik, Rudi, dan Rani berdiri berdekatan, menanti keputusan yang akan menentukan masa depan mereka. Saat suara langkah mendekat, Angga menggenggam gelas racun dengan erat. Ini bukan sekadar bukti, ini adalah simbol harapan dan perjuangan mereka. "Kita harus siap," bisik Taufik, mencuri perhatian Angga. Kecemasan memenuhi mata mereka.
Mereka tahu, jika tertangkap, tidak hanya kebenaran yang hilang, tetapi juga impian mereka. Langkah-langkah itu semakin membesar, gemuruh itu membuat jantung Angga berdegup cepat. Dalam keheningan, hanya terdengar suara napas mereka yang terengah-engah. Jika mereka menemukan kita, kita sudah habis. Rudy berbisik, ketakutan merambat di wajahnya. Angga memejamkan mata sejenak, mengingat semua kenangan yang membawanya ke momen ini. Tawa, tangis, dan harapan seluruh hidupnya. Tidak mungkin dia akan membiarkan semuanya hancur. Kita tidak akan membiarkan mereka menang. Katanya, berusaha menyemangati dirinya dan kawan-kawannya. Suara mendengus terdengar lebih dekat ketika seseorang di luar mencakup area. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Angga. Ketika harapan hampir dipadamkan oleh rasa takut, Mardia datang mengingatkan mereka. Ingat, kalian tidak sendiri. Bersama kita bisa melawan. Teriakan dari luar membuat darah Angga berdesir. Sebelum mereka bisa merespons, sosok besar melangkah masuk. Sembunyi, seru Mardia. Mereka terdorong ke sudut gelap, menahan napas. Setiap ketukan hati seolah menghentikan waktu. Pintu dibuka, dan suara berat memerintahkan, cek semua sudut. Mereka harus ada di sini. Angga memandang Rudy, kepanikan terlihat jelas di wajahnya. Apa kita benar-benar siap untuk berjuang? Harapan kita ada di tangan kebenaran, Rudy menjawab kembali dengan semangat yang tak mau padam. Mendengar perintah dari luar, Mardia memandang Angga dengan serius, jika mereka menemukan kita, semua ini akan sia-sia. Kita harus bergerak. Mencari jalan keluar, Angga menemukan pintu belakang. Ayo. Gerakannya mendorong mereka untuk segera melangkah, tak ada waktu untuk ragu. Mereka keluar, menembus bayang-bayang gelap dalam kegelapan malam. Ketika mereka menyusuri jalanan, Angga merasakan tubuhnya bergetar. Suara teriakan semakin jauh. Mereka berlari, berpandangan satu sama lain, memastikan kekuatan yang terjalin di antara mereka tetap utuh. Kita tidak bisa berhenti. Angga berteriak di tengah malam yang dingin. Sampai di tempat yang aman, Angga merasa nafsu mendorongnya. Kita harus segera melaporkan ini. Ia melihat ke arah sahabatnya yang lain. Buktinya ada di tangan kita, semua harus diperlihatkan, gelas ini harus tahu kebenarannya. Perasaan lega dan ketakutan menyatu. Namun, semua mengetuk harapan baru. Jika mereka bisa membuktikan bahwa Rudy tak bersalah, maka masa depan mereka akan terbentang lebar. Taufik menyentuh bahu Angga, tapi kita harus pintar. Mereka akan mencari kita. Pulsa kesatuan di antara mereka memuncak. Sekarang bukan hanya soal mencari kebenaran, tetapi juga menyelamatkan satu sama lain. Keberanian kita adalah kunci. Angga berseru, membuat semangat mereka muncul kembali. Kita akan bawa gelas ini ke tempat yang tepat. Mereka terang kita tidak sendirian. Setelah berlari berjam-jam, rasa lelah terbayar dengan seberkas harapan baru. Angga mendengar suara Rani, apa kita benar-benar bisa melakukannya? Bertarung melawan mereka? Senyum muncul di wajah Angga, kita harus percaya. Kita akan menaklukkan ketakutan, dan kita akan menyelesaikannya. Dalam perjalanan dingin itu, jari-jari Angga menggenggam gelas lebih erat. Dia tidak akan membiarkan masa lalu mengikat mereka. Saat mereka menatap langit berbintang, rasa yakin menyelimuti mereka, perjuangan mereka tidak akan sia-sia. Ini bukan akhir. Ini adalah permulaan dari kebenaran yang tak terpisahkan. Di atas segalanya, mereka bersatu. Ini adalah saat untuk berjuang demi diri mereka, demi kebangkitan dari kegelapan. Dalam kegelapan, mereka menemui cahaya. Dan esok, kebenaran akan terkuak, terlahir dari gelas racun itu. Sebelum melangkah lebih lanjut, sekarang waktunya bagi kalian untuk bersuara. Berlangganan segera ke channel ini untuk tidak melewatkan cerita eksklusif horor berikutnya. Beri like sekarang untuk memberi makan algoritma. Komentari reaksi dan teori kalian tentang akhir ini. Bagikan langsung video ini dengan setidaknya 5 teman yang perlu melihat kesimpulan ini. Hanya penggemar horor sejati yang memahami pentingnya mendukung channel melalui tindakan-tindakan ini. Jangan tunggu bahkan 1 detik lagi.